Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Diori. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini yang merupakan tugas besar dari metodologi penelitian. Dengan dosen pengampu Ibu Mary Siska, dan saya berasal dari kelas 5C. Nah, di sini kita akan mulai dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang yang berisikan penyebab peneliti melakukan atas penelitian ini. Yang kedua, ada rumusan masalah berisikan tentang hal yang harus diselesaikan dalam penelitian ini. Yang ketiga, ada tujuan penelitian, hal yang berisikan poin yang akan dicapai dalam penelitian. Yang keempat, ada manfaat penelitian, hal yang berisikan tentang imbas balik tentang imbas balik dari penelitian telah dilakukan. Yang kelima, ada batasan masalah. Pembatasan yang diambil untuk menghambat terlalu besarnya sampel yang digunakan. Berikutnya ada asumsi penelitian, yaitu gambaran awal yang dilakukan oleh peneliti untuk proses penelitiannya. Yang terakhir ada posisi penelitian, yaitu acuan yang dijadikan sebagai landasan penelitian dan sudah dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada latar belakang yang berisikan tentang pekerjaan manusia biasanya dilakukan dalam dua bentuk aktivitas, yaitu pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik dan pekerjaan yang memerlukan kekuatan psikis atau pemikiran. Kedua pekerjaan ini akan menimbulkan konsekuensi beban kerja fisik dan beban kerja mental. Beban kerja fisik merupakan konsekuensi yang harus diterima jika pekerjaan yang dilakukan cukup banyak dan tuntutan tugas terhadap fisiologisnya. Sedangkan beban kerja mental, pekerjaan yang berdampak pada psikologi seseorang dalam pemenuhan tuntutan tugas yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental seseorang itu salah satunya adalah lama waktu bekerja. Nah, teori manajemen klasik mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan 5 fungsi, yaitu fungsi manajerial, yang terdiri dari perencanaan, penataan, penugasan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Seiring dengan berjalannya waktu, yang 5 ini menjadi 4 fungsi saja, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, rumusan masalah pada proposal ini ialah bagaimana hasil analisa pengukuran beban kerja mental menggunakan metode Nasata LX pada suatu perusahaan. Di sini terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui jam kerja yang akan mencapai produktivitas bagi pekerja. Yang kedua, untuk mengurangi risiko stres pada si pekerja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan beban kerja antara pria dan wanita. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian bagi peneliti, yaitu menambah ilmu mengenai metode Nasata LX yang digunakan untuk penghitungan beban kerja mental dan juga dapat diterapkan terhadap diri sendiri sehingga mencapai produktivitas pekerja. Yang kedua ada bagi perusahaan, menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan tugas kepada pekerja sehingga bisa menghindari kelelahan dan stres pada pekerjaannya, dan juga bisa memberikan solusi atau permasalahan yang ada. Dan terakhir bagi pembaca, yaitu menjadi referensi dalam penelitian berikutnya yang berhubungan dengan beban kerja mental menggunakan metode Nasata LX. Nah, di sini saya memiliki 3 batasan masalah. Yang pertama itu penelitian dilakukan pada waktu jam kerja. Dan yang kedua, karyawan dibedakan menjadi berdasarkan jenis kelamin. Dan yang ketiga, umur karyawan minimal 24 tahun dan maksimal 30 tahun. Asumsi penelitian yang saya berikan pada proposal ini ialah produktivitas dari seorang pekerja akan menurun apabila perusahaan memberikan pekerjaan yang terlalu banyak dan tidak memahami kemampuan dari pekerja tersebut, sehingga pekerja akan mengalami kelelahan dan stres dalam bekerja. Nah, posisi penelitian ini saya ambil 2 acuan dari judul penelitian analisis beban kerja mental divisi HR dan GAPT Pertamina Transkontinental dengan metode rating scale mental effort. Dan yang kedua yaitu evaluasi beban kerja mental karyawan menggunakan metode Nasata LX dengan studi kasus di CV rumah mesin. Selanjutnya, pada landasan teori terdapat definisi beban kerja,
yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Beban kerja merupakan sejumlah atau sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh unit organisasi dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan beban kerja berdasarkan undang-undang terdapat dalam Permendagri nomor 12 tahun 2008 pasal 1 yang menerangkan bahwa beban kerja merupakan tuntutan tugas yang dipikul oleh organisasi dan didapatkan dengan hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu. Berikutnya ada manfaat pengukuran beban kerja. Ada 10 manfaat pengukuran beban kerja yang saya paparkan pada proposal kali ini. Yang pertama itu penataan atau penyempurnaan struktur organisasi. Yang kedua penilaian prestasi jabatan dan prestasi kerja unit. Yang ketiga ada bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja. Yang keempat ada penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara real sesuai dengan beban kerja organisasi. Yang kelima ada saran peningkatan kinerja kelembagaan. Yang keenam ada penyusunan standar beban kerja jabatan atau kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural. Yang berikutnya ada program promosi pegawai. Selanjutnya program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan. Seterusnya reward dan punishment terhadap unit atau pejabat. Dan yang terakhir bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia. Selanjutnya, secara spesifik beban kerja itu ada dua, yaitu beban kerja mental dan beban kerja fisik. Beban kerja mental dapat ditimbulkan dari terlihat pekerjaan yang dilakukan secara kognitif atau pikiran. Aktivitas beban kerja lebih banyak didominasi oleh pekerjaan sebagai pengambil keputusan dan tanggung jawab yang besar. Sedangkan beban kerja fisik mengarah kepada beban kerja yang diterima oleh seorang karyawan dalam bentuk pekerjaan yang berkaitan dengan fisiologis seperti kebisingan, vibrasi, dan hygiene. Faktor dalam beban kerja ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal yang berbentuk fisik, seperti lingkungan, kondisi pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang kedua ada organisasi kerja, yaitu rekan-rekan kerja kita yang terkadang bisa juga akan menimbulkan stres dan beban kerja mental terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga ada lingkungan kerja, yaitu seperti kebersihannya, 5S, dan sebagainya. Selanjutnya faktor internalnya. Faktor dari dalam yang mempengaruhi beban kerja dapat meliputi faktor somatis dan psikis. Berikutnya ada teknik pengukuran beban kerja. Ada 3 teknik pengukuran beban kerja. Yang pertama pengukuran subjektif, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga pengukuran fisiologis. Pengukuran subjektif terdiri dari 3, namun saya hanya menggunakan metode NASA TLX saja. Yang kedua ada pengukuran kinerja, yaitu berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan oleh karyawan yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga ada pengukuran yang dilakukan dengan menghitung beban pekerjaan pada suatu unit tertentu. Dampak beban kerja ada 3. Yang pertama, kualitas kerja menurun. Kelelahan kerja akibat beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan kualitas kerja sehingga hasil pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang kedua, ada absensi meningkat. Karena kualitas kerja menurun dan stres yang terjadi kepada karyawan, maka ada beberapa karyawan yang akan memilih untuk berlibur atau dengan tidak masuk bekerja dengan alasan yang ada pada diri karyawan tersebut. Selanjutnya ada keluhan dari pelanggan. Karena karyawan yang melakukan absensi, maka servis yang akan terjadi untuk para pelanggan atau customer pada suatu perusahaan akan menurun, sehingga akan terdapat keluh-keluhan dari pelanggan tersebut. Berikutnya kita akan masuk kepada definisi beban kerja mental. Beban kerja mental menurut Mescati dan Hansok pada tahun 1988 adalah perbedaan antara tuntutan tugas dan kapasitas psikis seseorang ketika berada dalam situasi yang termotivasi.
Perbedaan antara kapasitas atau kemampuan mental pekerja dengan tuntutan tugas dan pekerjaan yang harus dihadapi. Beban kerja yang tidak optimal merupakan salah satu sumber stres. Beban kerja memiliki 5 dasar pengukuran. Yang pertama relevan, yaitu secara langsung berhubungan dengan komponen beban kerja mental. Yang kedua ada sensitif, yaitu daya uji tinggi sehubungan dengan perubahan dalam beban kerja mental. Yang ketiga ada konkorden, yaitu hasil sesuai dengan populasi. Yang keempat ada reliable, yaitu memiliki hasil yang sama dan stabil pada setiap percobaan. Yang kelima ada mudah confident, yaitu mudah dipelajari untuk digunakan dalam penelitian. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental ada 4. Yang pertama, faktor fisik, yaitu bahan baku, peralatan, penerangan, dan suhu. Yang kedua, faktor kimia, yaitu debu, cairan polarut, misalnya seperti spiritus dan cairan pewarna. Yang ketiga, faktor fisiologis, yaitu konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja. Yang keempat ada faktor psikologis, yaitu suasana kerja, hubungan antara pekerja maupun dengan pengusaha dan pemilihan kerja. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan terhadap stres. Yang pertama itu dengan olahraga. Dengan aktivitas fisik seperti ini, kita akan mengurangi stres yang ada pada diri kita. Yang kedua, rekreasi, yaitu pergi berlibur untuk melepaskan beban-beban yang ada pada diri kita. Yang selanjutnya, kasih sayang, sosial, ekonomi, dan rokok. Yang terakhir, rokok ini merupakan hanya bagian untuk orang-orang yang pecandu rokok, sehingga menurut mereka apabila mereka merokok, maka stres yang ada pada diri mereka pun juga ikut ada berkurang walaupun hanya sedikit. Berikutnya ada pergaulan dan silaturahmi. Berikutnya ada makan, tidur, waktu, dan agama. Ini merupakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja dalam meningkatkan kekebalan diri dari stres yang dihadapinya. Nah, di sini terdapat Nasatella X, di mana ada skala pada setiap pengukurannya. Yang pertama, mental demand dengan rating rendah dan tinggi. Yang kedua, ada physical demand. Yang ketiga, ada temporal demand. Yang keempat, ada effort. Yang kelima, ada performance. Dan yang keenam, ada frustrational level. Setiap pengukuran beban kerja bersifat subjektif yang dikembangkan oleh G. Hart pada tahun 1981. Yang terdiri dari 6 rating. Dan rating itu dimulai dari ukuran 0 sampai 20 itu merupakan ratingnya rendah, 21 sampai 40 merupakan rating rendah, 0 sampai 20 merupakan sangat rendah, 21 sampai 40 merupakan rendah, 41 sampai 60 merupakan rating sedang, 61 sampai 80 ratingnya tinggi, 81 sampai 100 merupakan sangat tinggi. Dari rating yang tinggi sampai sangat tinggi akan diperlukan perbaikan pada jam kerja atau posisi kerja dari seorang pekerja. Berikutnya ada pembuatan, yaitu pada proses ini responden diminta untuk melingkari salah satu dari 2 indikator yang dirasakan lebih dominan menimbulkan beban kerja terhadap pekerjaan tersebut. Kuesioner yang diberikan berbentuk perbandingan berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung jumlah tali dari setiap indikator yang dirasakan paling berpengaruh. Jumlah tali menjadi bobot untuk tiap indikator beban kerja. Pemberian rating. Pada proses ini, responden diminta memberikan rating pada setiap indikator mental. Rating diberikan adalah subjektif tergantung pada beban kerja mental yang dirasakan oleh responden. Menghitung nilai produk, yaitu diperoleh dari mengalihkan rating dengan bobot pada setiap indikator untuk masing-masing responden. Menghitung nilai WWL, yaitu diperoleh dari menjumlahkan nilai produk. Di sini merupakan metodologi penelitian yang ada pada proposal saya, yaitu dimulai pada langkah pertama kita akan memulainya. Yang kedua ada studi pendahuluan, selanjutnya ada literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, menetapkan tujuan, dan pengumpulan data.
Setelah kita mendapatkan pengumpulan data ini, kita akan mengolah data dan melakukan analisa, sehingga kita dapat menarik kesimpulan dan saran dari proposal ini. Sekian hasil dari proposal mini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.